Oke, baik teman-teman semuanya, video kali ini ya sangat seru dan sangat lucu. Saya sudah ketawa duluan. Apa itu? Ya, kita akan menonton parodi Agrifanani mewawancarai Hesto di dalam tahanan KPK. Hesto ya, Hesto. Disclaimer dulu teman-teman ya, ini hanya hiburan ya. Jadi buat yang tersinggung ya mohon maaf ya, jangan tonton video ini. Atau malah harus tonton video ini ya. Iya, jadi ini ceritanya kemarin itu ada tersangka KPK, seorang sekjen partai. Memakai baju oren ya, kemudian merasa dirinya tidak bersalah, merasa dirinya itu tidak terlibat, merasa dirinya adalah korban politisasi hukum. Nah, ini Agrifanani mendapatkan kesempatan langsung ya, eksklusif mewawancarai ya seorang tahanan dari sekjen partai. Ini hanya parodi, oke? Oke, langsung saja ya, biar teman-teman tidak penasaran. Saya sudah ketawa duluan nih, lucunya sampai ngocok perut. Oke, langsung kita tonton bersama-sama sampai selesai, biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Ya! Suasananya agak berbeda. Saya akan ajak bareng-bareng besok ke tahanan PKK. Ya, kita coba lihat situasi rumah tahanan PKK 3 hari yang lalu. Di sana ditahan Mas Hesto, singkatan dari Mas Hersanto. Ya, coba kita nanti wawancara dengan Mas Hersanto. Mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan untuk bisa besok dan wawancara dengan Mas Hersanto. Seperti apa kondisi dalam tahanan dan kemudian apa kegiatan sehari-hari di dalam tahanan PKK. PKK. Sepanjang wawancara saya akan serius, tidak ada ketawa-ketawa, karena kita harus empati terhadap kasus yang dialami oleh Mas Hersanto ini. Biar bagaimana kita harus empati dan sepanjang wawancara tidak ada ketawanya. Mungkin nanti baru di akhir sesi kita bahas. Ya bolehlah ketawa-ketawa. Oke, siap. Disclaimer dulu. Ini adalah video cerita fiktif belaka. Tidak ada dalam kenyataan apapun. Tidak ada dalam peristiwa apapun. Nama, tempat, kejadian, dan lain-lain tidak ada hubungannya dengan peristiwa apapun. Oke. Tapi tentu tidak akan kalah menarik dengan cerita-cerita sebelumnya. Jadi, kok gue jadi kakuk? Gue jadi kakuk nih di depan kamera nih. Oke ya, sekarang teman-teman kita ajak bareng-bareng melihat kondisi Mas Hersanto di dalam tahanan gedung PKK. Gedung PKK. KPK. Siapa nih? Mirip ya. Halo Mas Hersanto, saya Agrifanani. Mohon maaf. Mas Agri. Ya Mas, aduh, mohon Mas. Mas Hersanto, ini di sini sudah 3 hari ya? Iya, udah 3 hari, menjelang 4 hari ini. Mas, bagaimana kabarnya selama 3 hari menghuni tahanan PKK ini, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Menurut Mas, bagaimana kondisi di dalam tahanan ini, Mas? Iya begini. Ya harus diterima ya. Ini kan bentuk konsekuensi dari ya seorang yang
menjabat sebagai harian partai yang dengan segala resikonya. Mas, di dalam panas ya? Kok Luas. kipas-kipas terus? Panas banget. Panas banget. Apa kegiatan selama di dalam penjara, Mas? Ini kegiatannya baca ini sih. Ya Allah. Nih, Bukunya. 6 jam pintar tanpa eja lagi. Ya, kayak gini-ginian bacaannya. Kegiatannya setiap hari. Hari ini tadi udah makan apa belum? Udah makan. Alhamdulillah udah lengkap, udah minum lengkap, makan rutin. Tapi ya gitu, panas. Melas. Mas, kok itu pakai borgol terus padahal di dalam tahanan? Emang harus selalu dipakai, Mas? Ini saya izin dibuka boleh nih di dalam, nanti dipakai kalau Mas keluar. Panas banget, Mas. Aduh ya Allah. Ngomong-ngomong, teman-teman Mas Hersanto, siapa aja yang sudah besok ke sini, Mas? Udah pada besok, yang lainnya udah pada besok. Mas, bagaimana hari-hari menjalani hidup di dalam penjara ini? Ya, mau bagaimana lagi? Ya harus kita jalanin lah. Namanya juga Melas. proses hukum. Iya. Dan apa ya, Mas? Ya harus dijalani, Iya. harus dijalani, nggak apa-apa. Ya saya harap keluarga Jokowi juga diproses dengan keadaan yang sama. Keluarga Jokowi lagi. Mas, mohon maaf, saya sambil kipas kita. Panas banget, sumpah panas. Aduh. Panas. Kalau tidur di mana, Mas? Ya tidur di sini, apa-apa semua di sini, makan di sini. Tidur ya kalau capek tidur. Ini baca buku. Ini ya gitulah kegiatannya. Rencana sih saya akan membuat mau ngarang buku untuk ngisi waktu. Kemudian proses hukumnya udah sampai di mana, Mas? Prosesnya sedang berjalan. Ini kan maksimum penahanannya 20 hari ke depan, menunggu dilimpahkan ke penuntutan, ke pengadilan. Ya kita jalanin aja, Mas. Ya, harapan saya sih yang sabar ya, Mas ya, dalam menjalani proses hukum ini. Iya. Mesti sabar memang. Ya namanya juga liku-liku hidup. Kita mau ngapain lagi? Sementara Mas di dalam tahanan, urusan kepartean bagaimana, Mas? Gimana? Aduh, tentang kepartean sementara saya nggak ngurusin dulu. Saya nggak tahu di PLT-kan ke siapa. Supaya mungkin saya fokus di kasus perkara ini mungkin. Mas, mohon maaf, boleh sedikit mendekat, Mas, ke arah kami, Mas? Panas, Mas, panas banget. Aduh. Ya Allah. Melas banget. Ya. Oke, terima kasih. Apa hiburannya setiap hari, Mas? Hiburannya ya begini. Kadang kalau kesempatan bercanda sama teman-teman napi tahanan KPK yang lainnya, ya sekedar sharing-sharing. Tapi kalau enggak capek, ngantuk ya udah. Panas banget ya, Mas ya? Nggak betah panasnya. Tidurnya pakai alas atau kasur mungkin, Mas? Tidur di sini di lantai biasa. Ya, alas yang ada. Tapi kalau lagi kepanasan
kadang nggak pakai alas kan malah ya, dingin ya Mas, enak ya. Nah gitu dah. Apa rencana Mas Hersanto menjalani proses hukum ke depannya? Iya, saya jalani prosesnya semuanya dengan taat hukum karena memang kami di partai diajarkan patuh hukum. Kami juga selalu diajarkan kedisiplinan. Ya Mukanya Cah. harus patuh Mas, harus patuh, harus taat hukum, harus dijalani prosesnya. Saya malah ketawa. Ya namun demikian semangat api perjuangan yang tak pernah padam itu selalu ya yang membuat saya semangat Mas. Mas Hersanto luar biasa ya semangatnya. Iya Mas, terima kasih doanya Mas. Mas, mohon maaf ini. Enggak, kenapa sih Mas? Kok garuk-garuk melulu dari tadi? Gatel. Gatelnya karena panas ya, keringatnya keluar terus. Jadi gatel. Kok pakai kipasnya pakai kardus begitu Mas? Apa nggak ada kipas angin? Kipas ya, inilah. Ini juga kan sama aja ya. Kipas mau pakai listrik, elektronik atau mau oke kan sama aja. Ini justru faktor keseimbangan ini kita belajar dari kipas ini Mas. Ini faktor keseimbangan antara kondisi badan kita yang gerah dengan power tangan kita yang harus selalu digerak-gerakkan. Kalau tangan kita tidak bisa bergerak-gerak, nggak ada powernya kan tidak bisa menghasilkan angin ya Mas ya. Kenapa Mas? Pilek ya? Oh, karena saya kadang kalau debu, kalau ini suka alergi, jadi ada kayak pilek-pilek begitu. Itu sih Mas. Apa hikmah yang Mas Hersanto bisa ambil dari peristiwa ini Mas? Ya. Ini kan ya para pendiri bangsa kita kan biasa mengalami yang seperti saya alami ini ya Mas. Biasa seperti apa yang saya alami hari ini. Ya inilah perjuangan. Dan para pendiri bangsa kita kan tidak pernah gentar walaupun dalam situasi yang sulit seperti saya ini. Saya pun demikian Mas. Saya juga tidak pernah gentar menghadapi ini. Ya walaupun jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak. Tapi ini adalah saya merasakan ya nilai-nilai perjuangan yang harus kita lewati. Bagaimana dengan pegawai sipir di tahanan PKK ini Mas? Ya alhamdulillah para sipir, para penjaga tahanan KPK baik-baik Mas. Ya kami dilayani dengan baik alhamdulillah. Ya tapi mau dilayani baik, mau diperlakukan baik, kan tetap saja di dalam penjara ya Mas ya. Ya sebaik-baiknya di dalam penjara ya seperti ini, keluar mesti dipakai nantinya. Ini kalau keluar harus dipakai ke kamar mandi, ke toilet. Nah, kalau di dalam nggak boleh dilepas. Apa harapan Mas Hersanto ke depan? Harapannya ya mudah-mudahan ini cepat disidangkan kan. Batas waktu 20 hari itu kan maksimum.
mudah-mudahan sebelum 20 hari berkas lengkap sudah bisa diserahkan ke penuntutan. Ada lagi Mas harapannya mungkin sekitar vonis hakim nantinya? Ya tentu harapannya vonisnya bebas. Ngimpi. Karena kami meyakini betul saya tidak bersalah, saya juga tidak menghalang-halangi proses penyidikan, saya juga kooperatif, saya juga tidak melakukan penyuapan. Kan sidang sebelumnya sudah ingkrah terhadap terdakwa Harun Masiku bahwa Harun Masiku melakukan suap, bukan saya. Tapi ya inilah politisasi, kriminalisasi dan sasi-sasi yang lain lah Mas. Ya saya jalanin aja dengan legowo. Sasi-sasi yang lain. Ya karena keyakinan itulah saya yakini saya akan mendapat vonis bebas Mas. Vonis bebas, tidak bersalah, dinyatakan bebas, bahkan nama baik saya dipulihkan, hak politik saya juga dipulihkan. Kalau tuntutan jaksa, ya biasanya kan pasti sesuai dengan KUHP ya Mas, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan pasal-pasal yang ada di situ. Tapi kita itu tuntutan jaksa, yang kita tunggu kan vonis hakim. Vonis hakim sih mudah-mudahan bebas. Mas Hersanto yakin vonis hakim nanti bebas? Yakin. Saya yakin. Ya. Masih ada lagi Mas yang perlu disampaikan? Di samping harapan itu, saya juga berharap sih yang masih ada di luar ya segera bisa masuk seperti saya ini, mengalami hal yang sama, supaya juga bisa merasakan dingin dan panasnya sel tahanan walaupun masih di KPK. Ini kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah vonis, saya nggak tahu selnya ya lebih tidak enak apa lebih enak. Tapi seenak-enaknya di sel ya tetap aja di sel Mas. Dingin dan panasnya. Mas, itu di belakang Mas kok banyak numpuk buku-buku? Itu buku-buku apa aja Mas? Enggak, buku apa sih, buku-buku biasa, buku-buku bacaan ini. Nih, yang penting kelihatan tebel lah Mas. Ini buku-buku bacaan kayak gini aja. Buku apaan tuh? Buku belajar. Baca tulis. Ya buat ngisi waktu, karena terus terang 24 jam berasa setahun ya Mas. Lama banget. Ini udah berapa hari Mas? 3 hari ya? Iya. Mau 4 hari ya? Iya. 4 hari udah berasa 4 tahun rasanya. Di dalam berasa jenuh dan lama ya Mas? Ya karena nggak ada kegiatan, ya fokus kita hanya ke perkara, ya pikiran kita hanya ke kasusnya, sama tentu ke keluarga ya. Yang terus kita pikirin kan terus terang aja keluarga. Tapi insya Allah keluarga ya kuat menjalani ini karena sudah saya berikan pengertian. Ya ini dari Pak, ini adalah resiko jabatan yang saya emban, dan memang itu dari awal sudah saya kasih pemahaman itu. Istri, anak, keluarga lainnya ya Mas? Ya semua keluarga saya kasih pemahaman itu. Jadi kalau ada resiko yang kemudian saya harus jalani hari ini, ya nggak kaget. Kan karena semua apapun pekerjaan kita mengandung resiko Mas. Ya mereka nggak kaget lagi. Secara umum, apa nih harapan Mas dengan kondisi yang seperti ini? Ya Mas, harapannya itu tadi, vonis bebas, dilakukan
penuntutan di persidangan, dan orang-orang yang masih ada di luaran sana segera nyusul ke sini. Termasuk kasus EKTP. Iya, iya. Ya, termasuk EKTP. Ajak tuh temannya. Walaupun itu menyangkut nama-nama orang yang dalam satu partai yang sama. Iya, iya. Ya nggak apa-apa, walaupun itu dalam satu partai nggak apa-apa. Konsekuensinya udah ke sana ya, Iya. harus dijalani dan mereka harus mau. 3 nama itu ya, Mas? Iya. Ayo siapa? Ya, yang kemarin menjadi bukti di persidangan aja EKTP itu. Ada berapa orang itu? Termasuk kasus-kasus lainnya, Mas? Termasuk BTS. Ya nggak apa-apa, termasuk BTS. Termasuk BTS. Termasuk BLBI atau apapun yang memang itu ada bukti kuat dan menurut penyidik KPK dirasa memang itu ada pelanggaran hukumnya, ya diproses saja, nggak apa-apa. Proses. Gitu. Kenapa begitu ya, Mas? Kan itu kan menyangkut orang-orang yang dalam satu partai, Mas. Biar nggak saya sendiri, Mas, yang rasakan, Mas, yang lain juga ikut merasakan. Gitu. Sangat aneh kan ketika kemudian saya merasa tidak pernah melakukan korupsi, tidak ada kerugian negara, sementara mereka-mereka itu jelas-jelas menerima uang suap, korupsi, dan merugikan uang negara, PBN, tapi justru masih melenggang di luar, cekakak-cekik di luaran. Itu sih harapannya, Mas. Oke, makasih ya, Mas. Iya. Iya, Mas. Makasih banyak ya, Mas, waktunya. Oke, sama-sama, Mas. Mas, mohon maaf. Saya tadi nggak betah, jadi saya lepas, saya pakai lagi nggak enakan. Lagi wawancara, masa nggak pakai baju. Panas banget, Mas. Kang parkir. Terus terang aja panas banget. Jadi, aduh. Tuh, begini juga udah nggak betah ini. Terakhir, closing statementnya, Mas. Ya, yang bisa saya ambil hikmahnya adalah, Mas, ini bagian dari perjuangan. Iya. Maunya pasti begitu. Untuk sebuah perjuangan tentu mengeluarkan pengorbanan. Mirip. Dan ini daripada pengorbanan yang saya lakukan seperti para Pejuang. pendahulu dan para pejuang kita dulu dalam merebutkan kemerdekaan. Jadi penjara itu adalah tempat yang terindah untuk para pejuang di Indonesia. Saya harap sih keadilan akan datang. Dan saya yakini Iya. Satya Eva Jayate. Iya. Keadilan, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Oke, makasih Mas Hersanto. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya sambil beres-beres ini dulu ya, Mas ya. Iya. Aduh. Ya Allah. KPK Kang parkir. Oke, teman-teman, itu tadi wawancara saya dengan Mas Hersanto, disingkat Hesto. Kepanjangannya Hersanto, ya, panggilannya Hesto. Yang 3 hari, mungkin ini hari yang keempat, sekarang sedang menjalani tahanan gedung PKK, menunggu proses lanjutan sampai dengan nanti penuntutan. Maksimum mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan, syukur bisa lebih cepat, dan selama kurun waktu 20 hari inilah oleh penuntut dipersiapkan untuk melengkapi bukti-bukti sebagai bahan tuntutan di persidangan pengadilan nanti. Kita harapkan, ya mudah-mudahan sesuai dengan Mas Hersanto, harapannya katanya vonis bebas.
Ya namanya harapan ya boleh Harapan. dong. Iya, Kan iya. ada tuntutan. Tuntutan biasanya sesuai KUHP, jarang yang di atas KUHP tuh. Biasanya vonisnya lebih rendah dari tuntutan. Berharapnya sih setidaknya maksimum. Ya, sesuai dengan tuntutan. Atau syukur-syukur di atas tuntutan. Sekali lagi, ini hanya peristiwa fiksi belaka dan hanya untuk hiburan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Cukup terhibur ya dengan Mas Hesmanto apa Hermanto tadi ya. Mas Hesto. Ya, semoga saja sesuai dengan harapannya. Tapi sepertinya mimpi. Oke, baik teman-teman semuanya, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.